Raka sudah menantikan perjalanan ini selama berbulan-bulan. Sebagai mahasiswa semester akhir jurusan antropologi, penelitian lapangan adalah bagian dari tugas akhirnya. Dari semua pilihan lokasi yang ditawarkan dosennya, ia memilih Kampung Baduy. Bukan hanya karena keunikan budaya masyarakatnya yang masih memegang teguh tradisi leluhur, tapi juga karena desas-desus mistis yang sering ia dengar. Cerita tentang suara-suara aneh dari hutan, larangan-larangan tak tertulis, dan peraturan adat yang tak boleh dilanggar. Ia tak sendiri. Dua temannya, Sinta dan Bima, ikut serta. Sinta adalah fotografer yang tertarik dengan visual budaya, sedangkan Bima adalah teman sekampus yang memang suka petualangan. Mereka bertiga naik kereta dari Jakarta ke Rangkas Bitung, lalu melanjutkan perjalanan dengan mobil sewaan sampai Ciboleger, gerbang menuju wilayah Baduy. Dari sana, mereka berjalan kaki melewati jalan setapak, menyeberangi jembatan bambu, dan mendaki bukit-bukit kecil hingga akhirnya mencapai Baduy luar menjelang sore. Begitu memasuki kampung, nuansa yang mereka rasakan berubah drastis. Tak ada suara kendaraan, tak ada sinyal ponsel, dan tak ada lampu listrik. Yang terdengar hanyalah suara alam, gemericik air, desir angin, dan cuitan burung. Namun bagi Raka, ada sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Seperti desiran napas yang sangat dekat, tapi tidak berasal dari siapapun di sekitarnya. Mereka disambut oleh seorang pria tua berjanggut putih yang memperkenalkan dirinya sebagai Abah Jalal. Abah Jalal adalah salah satu tokoh adat di kampung tersebut. Matanya tajam, gerak-geriknya lambat tapi mantap, dan suaranya dalam. Ia menuntun mereka ke rumah panggung sederhana tempat mereka akan menginap. Di sini, kalian harus ikut aturan, katanya perlahan sambil duduk di lantai bambu. Tidak boleh memotret di tempat yang dilarang. Tidak boleh bicara sembarangan. Dan jangan pernah berjalan ke Leuweung Kolot setelah matahari terbenam. Leuweung Kolot? Tanya Sinta, penasaran. Leuweung Kolot itu hutan tua di barat kampung, sahut Abah Jalal. Itu tempat yang kami jaga. Ada yang tinggal di sana, tapi bukan manusia. Raka dan Bima saling berpandangan. Bima hanya terkekeh kecil, mengira itu cerita untuk menakut-nakuti pendatang. Tapi kalau cuma lewat siang hari boleh, kan? Tanya Raka, mencoba santai. Abah Jalal menatapnya lekat-lekat. Boleh, tapi kalian akan tahu sendiri nanti, bahwa tidak semua tempat menerima kehadiran orang asing. Malam itu mereka makan malam dengan nasi, ikan asin, dan sayur rebus. Sederhana, tapi hangat. Tak ada listrik, hanya cahaya lampu minyak. Saat malam turun sepenuhnya, udara menjadi sangat dingin. Raka tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari luar bilik bambu. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar sesuatu. Bukan suara binatang malam atau ranting patah, tapi suara perempuan. Suaranya pelan, seperti berbisik, memanggil namanya. Raka! Ia membuka mata. Jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh ke kanan, ke arah Sinta yang tidur lelap. Bima pun mendengkur pelan. Tapi suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Raka! Raka bangkit, mendekati jendela kecil yang hanya ditutupi daun kelapa kering. Di luar gelap, hanya siluet pepohonan tampak samar. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti berada di bawah kolong rumah panggung mereka. Raka! Ia membeku. Tak ada yang bisa dilihat, tapi tubuhnya merinding seketika. Suaranya lembut, tapi terlalu dingin, terlalu jauh dari suara manusia. Dan satu hal yang membuatnya tak bisa tidur sampai pagi. Suara itu memanggil namanya, dengan nada yang ia kenali. Nada suara ibunya, yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Pagi datang dengan kabut tipis menyelimuti kampung Baduy. Ayam jantan berkokok dari kejauhan, dan sinar matahari menembus sela-sela pepohonan di lereng bukit. Tapi bagi Raka, pagi itu terasa jauh dari tenang. Ia duduk di depan rumah panggung, memandangi hutan lebat di kejauhan. Di matanya masih tersisa kantuk, tapi wajahnya tampak serius. Ia belum cerita kepada siapapun soal suara aneh tadi malam. Ia masih mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Lo gak tidur semalaman, Kak? Tanya Bima sambil menguap, menghampirinya dengan gigi belum disikat dan rambut masih acak-acakan.
Raka menggeleng pelan. Tidur, sih tapi kayak mimpi aneh. Bima tertawa kecil. Wajar, lah. Tempat baru, energi beda. Gue aja mimpi dipeluk cewek Baduy semalam. Raka hanya nyengir tipis. Tapi perutnya terasa dingin. Mimpi Bima mungkin lucu, tapi yang dialaminya semalam terasa terlalu nyata. Terlalu familiar. Setelah sarapan bersama keluarga yang menampung mereka, Sinta mengusulkan mereka keliling kampung dan mengambil foto budaya setempat. Tentu, mereka tetap menghormati batasan, tidak memotret warga Baduy dalam, tidak mengambil gambar di tempat-tempat keramat, dan selalu meminta izin terlebih dahulu. Hari berjalan lancar, mereka berkunjung ke rumah pembuatan tenun, ke ladang huma, dan berbincang dengan anak-anak yang riang meski tanpa gawai. Tapi di sepanjang hari itu, Raka terus merasa diawasi. Di sudut-sudut matanya, ia kadang melihat bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan. Sore harinya, mereka kembali ke rumah. Suasana menjadi lebih sunyi. Angin mulai menderu pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Menjelang maghrib, saat azan berkumandang samar dari kampung sebelah, Raka duduk di ambang pintu, memandangi langit yang berubah oranye ke ungu-unguan. Saat itulah suara itu kembali. Raka! Ia menegakkan badan, matanya melebar. Suara itu pelan, seperti dibisikkan langsung ke telinganya, padahal tak ada siapapun di sekitarnya. Raka, bantu aku. Suara itu tidak datang dari dalam rumah. Ia yakin, itu datang dari luar, dari arah hutan yang terlihat seperti bayangan hitam di ujung kampung. Raka menoleh ke belakang. Sinta sedang melipat kain tenun yang dibelinya tadi siang. Bima membaca buku catatan lapangan sambil rebahan. Tak satu pun dari mereka tampak mendengar suara aneh itu. Lo dengar suara cewek barusan? Tanya Raka pelan. Bima menoleh sebentar. Hah? Cewek mana? Lo naksir warga sini, ya? Sinta menatap Raka, sedikit khawatir. Kamu kenapa sih, Kak? Dari pagi kelihatan aneh banget. Raka ragu sejenak, lalu berdiri. Gue cuma ngerasa ada yang manggil. Dari arah hutan itu. Sinta ikut berdiri. Hutan yang mana? Raka menunjuk ke arah barat, ke batas kampung. Ke tempat yang semalam disebut Abah Jalal, Leuung Kolot. Sinta menelan ludah. Raka, jangan bercanda. Kita udah dikasih tahu, kan? Ini bukan bercanda, gumam Raka, hampir tak terdengar. Saat malam mulai benar-benar turun, Raka duduk kembali, memeluk lutut. Tapi hatinya tidak tenang. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terus merasa terikat. Seolah suara itu mengenal dirinya lebih dalam daripada siapapun. Seolah suara itu datang dari masa lalu yang ia sendiri tak ingat. Dan saat langit benar-benar gelap, Raka mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Langkah kaki kecil berjalan perlahan di bawah rumah panggung. Lalu, bisikan itu kembali. Bantu aku keluar, Raka, aku terjebak di dalam. Hari ketiga mereka di kampung Baduy luar dimulai dengan langit mendung dan hawa yang lebih lembab dari biasanya. Kabut masih belum sepenuhnya menghilang meski matahari sudah tinggi. Raka bangun lebih awal dari yang lain. Matanya merah, tubuhnya lesu, dan wajahnya pucat. Ia nyaris tidak tidur semalam, terganggu oleh suara langkah kecil dan bisikan yang terus terdengar dari kolong rumah. Saat yang lain sibuk menulis catatan dan menyiapkan kamera untuk dokumentasi, Raka memisahkan diri. Ia berjalan ke arah ladang warga, menyapa sekilas, lalu diam-diam mendekati batas kampung barat, tempat pepohonan hutan tua mulai rapat, dan tanah berlumut menandakan jalur jarang dilewati manusia. Di sanalah berdiri gerbang alami dari batang bambu dan akar pohon yang melengkung. Raka menatap ke dalam, jantungnya berdebar. Hutan itu gelap, bahkan di siang hari, seperti memiliki bayangan sendiri. Jangan masuk ke sana. Sebuah suara kecil membuatnya terlonjak. Seorang anak laki-laki, sekitar 8 tahun, berdiri tak jauh darinya. Tubuhnya kurus, dengan kulit legam dan mata besar tajam. Namanya Dodi, salah satu bocah yang kemarin mereka wawancarai tentang permainan tradisional. Kamu tahu hutan ini? Tanya Raka, berusaha tenang. Dodi mengangguk pelan. Itu Leuung Kolot. Orang sini gak ada yang berani masuk ke dalam, bahkan siang hari. Kenapa? Ada yang tinggal di sana. Mereka gak suka diganggu. Raka menelan ludah. Mereka?
Siapa maksud kamu? Dodi tak menjawab. Ia hanya menunduk dan berkata pelan, kadang mereka manggil orang dari luar. Kalau kamu dengar suara, jangan diikutin. Ya, Kat. Raka ingin bertanya lebih jauh, tapi Dodi tiba-tiba berlari menjauh, menghilang di antara ladang. Raka berdiri terpaku. Suara itu, bisikan lirih perempuan, masih terngiang di telinganya. Dan saat ia menunduk, sesuatu membuat darahnya berdesir. Di tanah berlumpur, tepat di dekat kakinya, ada jejak kaki kecil. Telanjang, seperti kaki anak kecil. Tapi yang aneh, jejak itu hanya satu arah, masuk ke dalam hutan. Tidak ada jejak keluar. Ia melangkah maju, mengikuti jejak itu. Semakin dalam, semakin sunyi. Tak ada suara burung, tak ada serangga. Hanya desiran angin yang seperti berbisik kata-kata yang tak bisa dimengerti. Satu langkah, dua langkah. Raka! Suara itu datang lagi, dari dalam pepohonan yang rapat. Raka menoleh cepat, tapi tidak melihat apapun. Ia melangkah lebih jauh, menyibak semak, melewati batang pohon besar yang roboh dan tertutup lumut. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Ia melihat ke atas, matahari masih ada, tapi sinarnya tertahan oleh kanopi lebat pepohonan. Rasanya seperti senja padahal masih siang. Kabut mulai turun, tipis tapi merayap cepat. Raka, kamu di sini juga akhirnya. Raka membeku. Di hadapannya, berdiri sesosok perempuan muda. Rambutnya panjang acak-acakan, wajahnya pucat dengan mata yang terlalu hitam. Bajunya seperti baju adat, tapi usang dan sobek. Ia tidak berdiri di tanah, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Aku sudah lama menunggumu, katanya, tersenyum miring. Seketika itu, tubuh Raka menjadi kaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Nafasnya tercekik. Dunia seolah berhenti, hanya ada ia dan sosok perempuan itu, di tengah hutan yang tidak tercatat dalam peta manapun. Lalu semuanya gelap. Raka terbangun dengan tubuh dingin, bajunya basah kuyup oleh embun dan lumpur. Langit di atasnya gelap, meski ia yakin baru beberapa jam tadi siang ia masuk ke dalam hutan. Tapi kini, suasana lebih menyeramkan dari malam manapun yang pernah ia lewati. Ia berusaha berdiri. Kepalanya berdenyut, kakinya gemetar. Pohon-pohon menjulang tinggi mengelilinginya, rapat dan diam. Udara sangat sunyi. Bahkan angin pun seolah enggan lewat di antara batang-batang tua ini. Ia melangkah pelan, mencoba mencari jalan keluar. Tapi setiap jalur yang ia tempuh seolah melingkar. Akar pohon menjulur seperti tangan-tangan yang menghalangi. Sesekali ia mendengar suara ranting patah dari kejauhan, tapi tak pernah melihat siapapun. Bima, Sinta, teriaknya, mencoba berharap suara bisa menembus leuweung. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu, gubuk tua dari kayu lapuk di balik semak lebat. Raka berjalan mendekat, lututnya terasa lemas. Gubuk itu tampak ditinggalkan, penuh sarang laba-laba dan lumut. Tapi yang membuatnya membeku bukanlah bangunan itu, melainkan yang tergantung di dinding bagian dalam. Foto dirinya, hitam putih, usang, dengan tepi kertas yang mulai menguning. Dalam foto itu, ia mengenakan ikat kepala khas Baduy dan pakaian adat. Di sebelahnya berdiri seorang perempuan muda, tersenyum, dan wajahnya sangat mirip dengan sosok perempuan yang muncul di hutan tadi. Ini gak mungkin, bisik Raka. Langkah pelan terdengar di belakangnya. Ia berbalik. Perempuan itu berdiri di ambang pintu gubuk. Rambutnya basah oleh embun, matanya hitam pekat, dan senyum di wajahnya datar. Tapi kini, ada kesedihan di sana. Kamu janji, Raka? Kamu bilang kamu bakal kembali. Tapi kamu tinggalin aku. Raka terdiam. Jantungnya berpacu. Aku, siapa kamu? Aku gak kenal kamu. Dia menatap Raka dengan lirih. Kamu pernah jadi bagian dari sini. Lama sekali. Tapi kamu lupa. Sekarang kamu kembali. Tapi waktunya sudah lewat. Tiba-tiba semuanya berputar. Raka merasa seperti ditarik ke dalam pusaran. Suara gemuruh datang dari segala arah. Bersamaan dengan bisikan ribuan suara. Semuanya berkata hal yang sama. Kembali, kembali, kembali. Ketika ia tersadar, ia duduk di lantai gubuk. Tapi tempat itu sudah berubah. Tidak lagi hancur dan tua. Dindingnya bersih, lantainya beralas tikar anyaman baru.
Lampu minyak menyala di sudut ruangan. Di atas meja, ada makanan hangat dan teko bambu berisi air. Dan, perempuan itu kini duduk di hadapannya. Ia tersenyum, lembut, dan menyodorkan piring. "Kamu lapar, Raka?" Tubuh Raka bergetar. Ia tak tahu apakah ini kenyataan, mimpi, atau sesuatu di antara keduanya. "Siapa aku sebenarnya?" bisiknya. Perempuan itu memegang tangannya. "Hangat, nyata. Kamu dulu milik tempat ini. Tapi kamu memilih pergi. Dan sekarang, Leuweung memanggilmu kembali. Tapi tidak semua yang pergi bisa kembali utuh." Raka menatap matanya. Di sana, ia melihat pantulan wajahnya, yang tak sama seperti yang biasa ia lihat di cermin. Lebih tua, lebih kosong. Seolah sebagian jiwanya telah tertinggal di suatu tempat, entah kapan. Sinta bangun lebih pagi dari biasanya. Udara di kampung Baduy luar pagi itu terasa lebih dingin, dan angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Ia menggosok mata, menguap, lalu memanggil Raka yang biasanya sudah duduk di depan rumah. "Raka," panggilnya, sambil menyibak tirai pintu bambu. Tapi tak ada jawaban. Sinta keluar dan melihat sekeliling. Raka tidak ada di mana-mana. Bima, yang baru bangun dan masih menggosok-gosok rambutnya yang berantakan, mengangkat bahu saat ditanya. "Mungkin dia jalan-jalan. Lo tahu sendiri, dia penasaran sama hutan kemarin." Sinta mendadak panik. "Bima, jangan bilang dia ke arah Leuweung Kolot." Bima terdiam. Rasa kantuknya menguap seketika. Tanpa buang waktu, mereka berdua mendatangi rumah Abah Jalal. Pria tua itu sedang menumbuk padi bersama beberapa warga, tapi berhenti ketika mendengar cerita Sinta. "Astagfirullah," gumam Abah Jalal. "Sudah saya bilang, hutan itu bukan tempat untuk orang luar. Kalau dia masuk ke sana tanpa izin, bisa saja dia tidak kembali." Sinta mulai menangis. "Kami harus cari dia, Bah. Kami gak bisa tinggal diam." Abah Jalal menatap langit. Kabut belum naik sepenuhnya dari perbukitan barat. Ia mengangguk pelan. "Saya akan ajak kalian ke batas hutan. Tapi kalian harus nurut. Sekali kalian dengar suara yang aneh, jangan dijawab. Jangan ikut. Apapun yang kalian lihat, tetap di belakang saya." Mereka bertiga, ditemani dua pemuda kampung, berjalan menyusuri jalur menuju barat. Semakin dekat ke Leuweung Kolot, suasana menjadi lebih hening. Tak ada suara burung. Tanah mulai licin, akar menjalar seperti urat nadi dari bumi. Angin yang bertiup terasa membawa bisikan, pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat kulit merinding. Di batas hutan, Abah Jalal berhenti. "Dengar baik-baik," katanya pelan. "Hutan ini tidak berada di satu waktu. Bisa saja 1 jam di dalam terasa seperti 3 hari di luar. Bisa juga sebaliknya. Dan tidak semua yang hilang di sini bisa ditemukan kembali." Sinta menggenggam tangannya erat-erat. "Tapi kami harus coba. Kami gak akan ninggalin Raka." Mereka masuk. Langkah demi langkah, udara terasa lebih berat. Pepohonan menjulang, dan bayangan mereka terdistorsi di antara cahaya kabur yang menembus dedaunan. Sinta memanggil pelan, "Raka." Tiba-tiba, suara itu kembali. "Sinta." Lirih, nyaris tak terdengar, tapi jelas berasal dari kedalaman hutan. Bima menoleh cepat. "Itu dia. Suara Raka." "Tunggu," bentak Abah Jalal. "Itu bukan dia." Sinta menahan napas. Suara itu kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan hanya menyebut namanya, melainkan mengulang potongan kenangan masa kecil. Suara tawa ibunya yang sudah tiada. Suara kecil dari masa yang bahkan Sinta pun hampir lupa. Matanya berkaca-kaca. Ia hampir melangkah maju, tapi tangan Abah Jalal menahannya. Itu bukan suara manusia. Itu hutan yang bicara. Dari balik semak-semak, kabut mulai membentuk bayangan. Sesosok tubuh muncul, tertatih. Bajunya kotor, wajahnya pucat. Tapi matanya kosong, seperti tidak mengenali siapa-siapa. "Raka!" teriak Bima dan Sinta bersamaan. Tapi Abah Jalal tidak bergerak. Ia menatap sosok itu tajam. Itu belum tentu dia. Sinta menatap ke depan. Hatinya penuh harap, tapi juga ketakutan. Raka berdiri di sana. Tapi siapa yang benar-benar ada di balik tubuh itu? Raka melangkah keluar dari kabut, tubuhnya lunglai, matanya sayu.
Sinta langsung memeluknya, menangis tanpa suara. Bima menyusul, menepuk-nepuk punggung sahabatnya yang terasa dingin dan lembab seperti baru keluar dari danau. Lo kemana aja, Kak? Gila lo, kita nyariin lo semalaman, bentak Bima sambil tertawa lega. Tapi Raka hanya diam. Abah Jalal mendekat, menatap Raka dalam-dalam. Apa kamu masih ingat siapa namamu? Raka menoleh perlahan. Raka, jawabnya, tapi suaranya tidak seperti biasanya. Datarnya aneh, tak ada intonasi. Seperti mengucapkan nama yang bukan miliknya. Sinta menatapnya lebih saksama. Ada sesuatu yang berubah. Pandangannya kosong. Gerak-geriknya terlalu pelan. Dan saat mereka kembali ke rumah panggung, Raka duduk sendirian di pojok ruangan, menatap tembok seakan ada sesuatu di sana yang hanya bisa dia lihat. Malam itu sunyi. Sinta terbangun karena suara berisik. Ia melangkah ke ruang depan dan melihat Raka duduk mematung. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kosong. Kamu kenapa, Kak? Raka tidak menjawab. Sinta mendekat, meletakkan tangan di bahunya. Saat itu, Raka tiba-tiba menoleh cepat, menatapnya dengan wajah yang bukan miliknya. Dia belum selesai, bisiknya. Dia ikut keluar? Sinta mundur, terpaku. Apa maksud kamu? Suaranya gemetar. Tapi Raka tidak menjawab. Ia berdiri perlahan dan berjalan ke pintu, menatap keluar. Dia tidak suka hutan itu sepi. Dia ingin ditemani. Tiba-tiba dari kolong rumah terdengar suara gerakan. Seperti kaki kecil berlari pelan di atas tanah. Sinta menunduk dan melihat bayangan. Kecil, lincah, bergerak cepat. Tapi tidak ada anak di bawah rumah. Dan udara tiba-tiba menjadi dingin menggigit. Raka menutup pintu. Kalian harus pergi dari sini besok pagi. Sebelum dia memilih salah satu dari kalian. Malam itu, Sinta dan Bima tak bisa tidur. Mereka mendengar suara langkah kecil berlarian di luar. Lalu suara ketukan halus di jendela. Seolah ada anak kecil mengetuk, terus-menerus, pelan dan sabar. Pukul 3 dini hari, Raka berdiri di tengah ruangan, matanya terpejam, dan bibirnya berkomat-kamit membaca sesuatu. Tapi bukan bahasa yang mereka kenal. Suaranya berat, bergaung, dan terdengar tua. Saat matahari akhirnya muncul di balik perbukitan, Abah Jalal datang. Ia berdiri di ambang pintu dan berkata pelan, yang keluar dari leuweung kolot, tidak pernah benar-benar kembali. Kadang tubuhnya kembali, tapi tidak jiwanya. Bima menggenggam tangan Sinta, sementara Raka duduk menatap dinding dengan senyum tipis di wajahnya. Tapi di balik senyum itu, ada yang bukan miliknya. Pagi itu, langit di atas kampung Baduy luar tertutup awan tebal. Kabut tak kunjung menghilang meski matahari sudah naik tinggi. Suasana terasa berat, seolah alam sendiri menahan napas. Raka duduk diam di sudut rumah, menatap lantai, tak bicara sepatah kata pun sejak malam sebelumnya. Tapi sesekali, bibirnya bergerak, menggumam sesuatu dalam bahasa yang tak dikenali. Sinta tak tahan lagi. Ia mendekat, menggenggam bahu Raka. Tolong, bilang sesuatu. Kamu itu Raka, temanku. Ingat siapa kamu? Raka perlahan mengangkat kepala. Sorot matanya dingin, bukan seperti Raka yang mereka kenal. Aku harus kembali. Dia belum selesai, bisiknya. Sebelum ada yang sempat mencegah, Raka berdiri dan berjalan keluar rumah. Kakinya melangkah lurus ke arah barat, menuju hutan. Langkahnya mantap, seperti sudah tahu jalan pulang. Abah Jalal muncul di belakang mereka. Ia menatap ke arah yang sama. Kita harus ikut, tapi hanya sampai batas. Jika kalian melangkah lebih jauh, kalian mungkin tidak akan bisa kembali. Sinta dan Bima menatap satu sama lain, lalu mengangguk. Mereka tidak akan membiarkan Raka masuk sendirian. Hutan menyambut mereka kembali dengan sunyi yang mencekam. Burung tak berkicau. Serangga pun tak bersuara. Di dalam hutan, kabut semakin pekat. Pepohonan seperti bergerak perlahan, mengubah jalur, menyembunyikan arah. Di antara akar pohon besar, mereka akhirnya melihat Raka berdiri diam, menghadap sebuah batu tinggi berlumut, seperti altar tua yang terlupakan waktu. Di atas batu itu, duduk sosok perempuan muda yang mereka lihat dalam penglihatan Raka sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya hitam legam. Kali ini, ia menangis. Kenapa kamu tinggalkan aku dulu? Ucapnya lirih.
Kamu janji akan kembali. Tapi kamu lupakan semuanya. Sinta mundur setapak. Ia tidak lagi melihat Raka. Ia melihat sesuatu yang lain, bayangan seorang lelaki muda, berpakaian adat kuno Baduy, berdiri di hadapan perempuan itu. Raka, atau sosok dalam dirinya, perlahan menjawab. Aku reinkarnasi dari dia, ya. Perempuan itu mengangguk pelan. Kamu kembali, tapi waktu kita sudah berbeda. Aku menunggumu ratusan tahun. Dan hutan ini, menahan rinduku menjadi kutukan. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Akar-akar pohon bergerak, seolah hutan ikut merasakan emosi mereka. Sosok perempuan itu berdiri dari batu, mendekat pada Raka. Kamu bisa menenangkanku, kalau kamu bersedia tinggal. Bima melangkah maju. Enggak, lo enggak bisa ambil dia begitu aja. Raka menoleh perlahan pada mereka. Tatapannya mulai jernih. Gue bisa ngerasain semuanya sekarang. Semua kenangan itu, potongan masa lalu yang kembali. Sinta menangis. Raka, jangan lakuin ini, kamu masih bisa kembali sama kami. Tapi Raka hanya tersenyum. Kali ini, senyum yang tulus. Kalau gue pergi, dia akan terus mencari. Dan kalian mungkin jadi korban berikutnya. Biarkan gue selesaikan ini. Ia melangkah ke arah perempuan itu. Sosok itu meraih tangannya, dan untuk pertama kalinya, senyumnya berubah menjadi damai. Akar-akar pohon perlahan melingkari mereka, membentuk lingkaran pelindung. Cahaya samar muncul dari atas, seperti sinar bulan yang menembus langit rimba. Satu persatu, keduanya menghilang dalam kabut. Hutan menjadi tenang. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya keheningan yang menyelimuti segalanya. Sinta dan Bima berdiri lama di sana, sebelum akhirnya Abah Jalal menarik mereka kembali. Dia memilih untuk menebus apa yang tak selesai. Dan hutan sudah puas. 3 bulan setelah kejadian itu, Sinta dan Bima kembali ke kota. Dokumentasi tentang budaya Baduy tetap mereka simpan, tapi tak pernah dipublikasikan. Di dalam laptop Sinta, tersimpan satu video pendek dari hari pertama mereka datang, di mana Raka tertawa sambil menyusuri jembatan bambu, menatap kamera dan berkata, "Kita semua punya tempat asal, tapi kadang, asal kita bukan dari dunia ini." Setiap kali mendengarnya, Sinta merasa hutan itu masih memanggil, dan suara itu masih terdengar di tidurnya.